Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarizi dengan NPM 224120032 dari kelas akuntansi 22A. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai utang antar perusahaan dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan. Dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan, konsep utang antar perusahaan merujuk pada kewajiban finansial yang timbul ketika satu entitas dalam sebuah grup perusahaan memberikan pinjaman kepada atau meminjamkan dana dari entitas lain dalam grup yang memiliki keterkaitan finansial yang signifikan. Transaksi semacam ini sering terjadi dalam lingkungan bisnis yang terstruktur secara korporat, di mana entitas induk dan anak perusahaan saling berinteraksi. Atau dapat disimpulkan, utang antar perusahaan adalah transaksi keuangan yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan atau perusahaan afiliasi. Transaksi ini dapat berupa pinjaman dana, penjualan kredit, atau pembelian aset. Utang antar perusahaan harus dicatat dan diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan konsolidasi untuk memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan dan kinerja entitas ekonomi secara keseluruhan. Utang antar perusahaan dapat muncul dari berbagai transaksi termasuk pinjaman tunai, pemberian fasilitas kredit, atau penyerahan barang atau jasa dengan pembayaran yang ditangguhkan antara entitas dalam grup. Misalnya, sebuah anak perusahaan dalam sebuah grup mungkin membutuhkan tambahan modal untuk membiayai proyek tertentu, dan entitas induk memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan tersebut sebagai sumber pendanaan. Utang antar perusahaan menimbulkan beberapa permasalahan akuntansi, antara lain yang pertama yaitu eliminasi saldo antar perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, saldo utang antar perusahaan harus dihilangkan untuk menghindari duplikasi dan memberikan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan entitas konsolidasi. Yang kedua yaitu alokasi biaya bunga. Biaya bunga yang terkait dengan antar uang perusahaan dialokasikan secara tepat kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat. Yang ketiga yaitu pengungkapan. Transaksi dan saldo utang antar perusahaan harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan konsolidasi. Pentingnya utang antar perusahaan dalam konteks akuntansi keuangan lanjutan terletak pada perlunya mencatat dengan akurat transaksi internal ini, yang bisa memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan kinerja finansial keseluruhan dari grup perusahaan. Mencatat utang antar perusahaan memungkinkan entitas untuk melacak aliran dana anak perusahaan dan entitas induk, serta memahami dampak finansial dari hubungan yang ada di antara mereka. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa pengakuan dan pengungkapan utang antar perusahaan harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan, termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip konservatisme. Pengungkapan yang jelas dan komprehensif dalam laporan keuangan sangat penting untuk memastikan transparansi dan keandalan informasi kepada para pemangku kepentingan eksternal. Standar akuntansi keuangan atau SAK mengatur pengungkapan utang antar perusahaan dalam berbagai standar. Antara lain yang pertama SAK nomor 17 akuntansi konsolidasian. SAK ini mengatur tentang eliminasi saldo antar perusahaan dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang kedua yaitu SAK nomor 30 transaksi pihak berelasi. SAK ini mengatur tentang pengungkapan transaksi antar pihak berelasi, termasuk utang antar perusahaan. Selain itu penting juga untuk memastikan bahwa transaksi utang antar perusahaan diproses sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti International Financial Reporting Standards atau IFRS, atau Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan grup perusahaan mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat entitas beroperasi. Dalam kesimpulannya, utang antar perusahaan adalah aspek penting dari akuntansi keuangan lanjutan yang memerlukan pengakuan dan pengungkapan yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang relevan. Dengan memahami dan mengelola utang antar perusahaan dengan benar, entitas dapat memastikan bahwa laporan keuangannya memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang posisi keuangan dan kinerja finansial grup perusahaannya secara keseluruhan. Saya rasa sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.